Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Lutfi Servis. Nah, pada kesempatan kali ini di sini gua bakal membahas berapa sih modal yang harus dikeluarkan ataupun modal yang dibutuhkan oleh teknisi handphone pemula. Berapa sih alat-alat yang diperlukan dan modal pengeluaran yang dibutuhkan untuk membeli alat-alat tersebut. Nah, kita bakal cek dan kita bakal akumulasikan semua yang ada di sini yang gua miliki. Tapi gua bakal hitung rata aja semuanya karena gua pun juga sudah lupa banget dari mulai harga-harganya, jadi gua bakal hitung rata aja untuk semua keseluruhan yang ada pada meja servis HP ini. Yang pertama kita lihat dari yang besar terlebih dahulu, yaitu mejanya. Meja yang seperti ini gua rakit sendiri lewat saudara gua, yaitu gua belinya 4-5 jutaan. Kalau belinya di kota itu bakalan lebih mahal lah ya ini, karena meja ini terbuat dari bahan yang memang berkualitas untuk kayunya juga untuk furniturnya. Dan untuk mejanya bisa teman-teman ini 4 ataupun 5 juta, bisa teman-teman hitung ya. Nah, untuk harga di sini kita mulai dari yang alat-alat hardware. Nah, jadi ini tuh alat hardware gue desainnya. Jadi untuk yang sebelah sana itu adalah alat software ataupun program. Hardware berarti alat yang untuk pengecekan ke mesin ya. Jadi di sini adalah Quix 858D ataupun blower ya, blower uap ataupun solder uap. Jadi yang bisa mengeluarkan angin dan juga panas. Biasa digunakan untuk melakukan pencopotan konektor dan lainnya seperti IC dan lainnya. Di sini gua beli seharga 700 ribuan. Ini gua lupa juga, seharga 700 ribuan. Nah, ini seharusnya bukan yang seperti ini yang harusnya dibeli oleh teknisi. Ini adalah untuk mengeringkan lem OK ataupun untuk mengeringkan si LCD ketika si LCD itu sudah ready, sudah bisa ataupun sudah habis diganti si LCD-nya dan dikeringkannya ke alat seperti ini, alat sederhana. Gua belinya sekitar 120 ribu ataupun 150 ribuan lah ya kalau kita hitung ratanya. Tapi ada yang panjang melonjang itu untuk teknisi dan ini untuk kuku sebenarnya, tapi it's okay lah ya, sama aja. Dan di sini tentunya kita dari alat yang terbesar dulu. Ini adalah separator yang gua beli Sansin S918 vakum separator mekanik. Untuk tombol start di sini adalah tombol untuk menyedot ya, untuk menyedot ataupun dia itu si LCD-nya menjadi diam ketika kita mau melakukan pencopotan antara touchscreen yang menyatu dan juga si LCD. Alat ini dulu gua beli seharga 1.050.000 ya, sama ongkir jadi 1.100.000 lah dulu gua belinya yang S918 dulu ya, yang original. Nah, lanjut di sini. Ini untuk tester ini gue belinya seharga ya kurang lebihnya 100 ribuan, bisa lebih bisa kurang ya. Ini untuk tester Android yang ini. Kegunaannya ya teman-teman pasti tahu, banyak juga, cek aja ya di YouTube lainnya. Ini seharga 100 ribuan kurang lebihnya. Kalau yang power supply P1505TD gue belinya di sini seharga 700 ribuan. Jadi gue hitung rata aja, ada yang lebih ada juga yang kurang ya. Kalau lebih sedikit, kalau kurang sedikit. Nah, untuk tester Android di sini untuk melakukan pengecekan juga sama juga kayak kayak power supply. Ini untuk pengecekan area yang konslet ataupun short total ataupun untuk menembak arus tegangan baterai tegangan 12 watt. Di sini gua beli seharga 150.000 sampai 200.000, harganya bervariasi ya. Dan alat yang dibutuhkan lanjut di sini kita rata aja ke sana ya. Ini gua beli seharga 80 ribuan semuanya satu box ini. Nah, kegunaannya teman-teman ini sangat berguna sekali untuk menyimpan ya alat-alat seperti ini, seperti konektor cas, fleksibel dan lainnya. Ini gua 80 ribuan, gua belinya 3 dan 4 sama yang ini ya. Jadi 80.000 kali 4 di sini teman-teman bisa kalkulasikan, dan tentunya membutuhkan seperti ini. Untuk ini harganya itu untuk lem tembak itu seharga 7 ribuan di online ya. Untuk yang seperti ini kita nggak harus dihitung juga ya. Dan lakban di sini seharga 5.000 ataupun 10.000 kalau nggak salah. Dan untuk lakban ini seharga 5.000 atau 10.000, lakban ini seharga 20.000 atau berapa ya kurang lebihnya. Dan untuk double tip di sini seharga 5.000 sampai 10.000 ya. Dan untuk ini nggak terlalu berguna, teman-teman nggak usah beli ya. Ini untuk mempres LCD, dan untuk double tip ini juga nggak terlalu berguna. Jadi kita tinggal pindah ke bagian bawah. Untuk yang bagian atas sudah ya, palingan di sini untuk yang bagian atas itu adalah
terminal. Terminal ini gua belinya seharga berapa, teman-teman bisa dihitung, membutuhkan 4 terminalan ya. Yang paling bagus itu ada 50 ribuan ya. Dan di bagian bawah itu tentunya teman-teman itu harus memiliki yang namanya seperti ini, penyimpanan alat kosmetik. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Penyimpanan alat kosmetik seperti ini agar ini itu tidak berserakan di mana-mana ya. Jadi dia itu berada pada tempatnya. Jadi kita itu mudah juga untuk mencari, nggak berserakan di mana-mana ya. Jadi di sini gua belinya seharga 30 ribuan kalau nggak salah. Kalau kalkulasikan di sini semuanya, karena ada juga yang mahal. Ya 200 ribu lah ya. Semua ini 200 ribu lah ya, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dari 6 itu ya. Ya perkiranya 200 ribuan. Dan untuk lampu ini tentunya membutuhkan lampu seperti ini, penerangan pencahayaan buat servisan. Ini gua belinya seharga, ya kita hitunglah 100 ribuan lah ya. Dan untuk lampu ini seharga 30 ribuan kalau nggak salah, ataupun 40 ribuan. Untuk lampu yang ini pencahayaan juga. Dan pada bagian bawah di sini ada plug. Plug ini dibutuhkan juga untuk teknisi pemula, namanya plug ya, seharga 2.500-an atau 3 ribuan. Gunting kuku juga dibutuhkan oleh teknisi pemula ataupun teknisi senior pun juga dibutuhkan. Semuanya membutuhkan ini untuk memudahkan kita dalam mencopot. Nanti teman-teman udah terjun bakalan tahu kegunaannya buat apa. Nah, di sini tentunya ada ini namanya adalah kawat jumper. Ketika ada jalur yang putus, tentunya teman-teman membutuhkan kawat jumper ini seharga 3.000 kalau nggak salah ya. Dan lanjut di sini ada kaca pembesar seharga 30.000 kalau nggak salah. Teman-teman pun juga pasti membutuhkan ini. Ini seharga 20 ribuan, 23.000, 25.000 kalau nggak salah ya. Ini kegunaannya yaitu untuk mencopot si LCD. Jadi si LCD itu bisa diangkat sama ini ya. Nah, vakum LCD lah. Dan untuk pinset ada bervarian, ada yang harganya 18.000, ada harganya yang 20.000. Gua memiliki beberapa pinset, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pinset di sini ya. Dan di sini seharga kalau 6 pinset seperti ini 150.000 lah ya. 6 pinset kalau kali 20 ataupun 30 ataupun 100.000 lah ya. Teman-teman bisa hitung. Dan tentunya harga yang ini untuk membersihkan ya, itu seharga ya 5.000 lah ya kita taruhnya. Dan ini untuk membersihkan sisa ataupun si timah yang membandel. Jadi kita bersihkan dengan menggunakan alat seperti ini, Good Wix. Harganya sekitar 32 ribuan atau kita hitung rata 30 ribuan. Dan di sini kita juga harus membeli ini mata solder, harganya 18 ribuan. Kita hitung rata aja jadi 20.000 ya. Dan di sini adalah untuk ini penyedot timah. Penyedot timah ini harganya 20.000 gua dulu belinya ya, dan masih awet sampai sekarang. Dan di sini ada lem LCD, harganya seharga 18 ribuan, yang T8000 yang terbaru yang mechanics. Tentunya ada sikat gigi juga teman-teman. Sikat gigi ini gua beli ya teman-teman, bisa tahu harganya itu gocengan 5 ribuan. Dan ada obeng-obeng juga ya, bervariasi obengnya. Kalau obeng untuk keseluruhan di sini ada obeng iPhone, ada juga obeng yang seperti ini, bervariasi obeng-obeng seperti ini teman-teman. Dan untuk keseluruhan obeng yang gua miliki di sini, itu obeng itu sudah gua beli, ini harganya 25 ribuan. Sudah gua beli perkiraan sebesar 300.000 untuk keseluruhan obeng yang gua miliki ya, untuk semua tipe handphone. Nah, ini juga sudah. Tentunya cutter seharga 5 ribuan di sini. Dan ini untuk mencopot back cover itu ada paket lengkap seharga 18 ribuan untuk yang satu ini. Dan tentunya teman-teman membutuhkan ini untuk membersihkan si solder. Jadi solder ini ketika soldernya itu sudah hitam ataupun bagaimana, jadi digosok-gosok ke sini. Ini seharga 5 ribuan. Dan tisu, teman-teman juga membutuhkan tisu ya. Dan kita intip ke bagian sini. Di sini teman-teman itu membutuhkan alat seperti ini, yaitu solder. Tentunya dong membutuhkan solder. Jadi solder ini gue belinya seharga 120.000 kalau nggak salah. Ini merek Edgerrin ya. Nah, Edgerrin 220 volt 80 watt S9
36 digital. Jadi ini kita bisa atur untuk suhunya ya. Kita mau berapa untuk suhunya. Di sini kalau gua setel itu di setelan 350 Celcius. 350 untuk setelannya. Jadi bisa kita kurangin, bisa juga kita tambahin. Jadi sesuai kebutuhan kita, dan ini kelebihannya bisa dimatikan di sini. Jadi nggak harus kita copot ya untuk tombol untuk powernya di sini. Dan untuk alat hardware seperti itu ya, paling tambah-tambahnya seperti ini ya. Terminal tadi gue sudah buatkan. Dan untuk ini kita pergi ke bagian yang ada di bagian meja sini. Meja sini masih di alat hardware. Nah ini gue beli seharga itu 80.000 sampai 100 ribuan. Berbeda toko, kalau kita beli di online ya beda juga harganya. Jadi kita hitung rata aja 100 ribu ya. Ini berarti dua ini yaitu 200 ribuan kalau gue miliki. Nah di bagian sini itu nggak ada apa. Di sini kan tadi udah kita hitung ya untuk cutter. Cuma ada ini doang. Baut tentunya teman-teman harus membeli baut-baut. Ini seharga 5.000 ataupun 10.000 untuk baut ya. Di online banyak. Dan ini adalah plug dari merek Ezren. Plug ini adalah Haigia, jadi plug ini adalah untuk ketika kita mau mencopot IC itu memasangkan IC dengan menggunakan plug yang bagus ini. Harganya sekitar 30 ribuan ataupun 40 ribuan kalau nggak salah. Dan untuk loadpad harganya sekitar 35 ribuan. Kuncinya loadpad ini kegunaannya untuk jadi ketika kita mau solder itu sampingannya sama loadpad. Jadi ini itu di kesiniin dulu ya, biar si timahnya itu makin oke lah. Teman-teman pasti tahu untuk timah di sini seharga 80 ribuan. Gua mereknya merek Paragon dan 0.25 untuk itunya ya. Jadi sangat tipis sekali dan ini sangat oke sekali. Jadi ini 80.000 ya untuk loadpad 35, ini juga 35 kalau nggak salah. Jadi bagian hardware segitu aja sudah kita hitung semuanya. Jadi tinggal kalkulasikan aja semuanya. Mana yang belum kehitung? Oh iya, bagian atas. Jadi teman-teman itu membutuhkan alat seperti ini, tang ya. Ini adalah tang cepit, tangnya teknisi buat mencopot si IC secara paksa, dan ini sangat aman dan multifungsi dan sangat-sangat dibutuhkan oleh si teknisi handphone. Dan juga tentunya kalau yang kayak begini itu harganya kalau merek Sansin itu 23 ribuan, kalau ini harganya 5.000, kalau ini harganya 8.000 rupiah. Nah, jadi kita kalkulasikan semuanya. Di sini untuk alat-alat hardware semuanya sudah, tinggal kita pindah ke alat software. Nah kalau ini nggak usah dihitung, ini juga yang nggak usah dihitung ya, semuanya nggak usah dihitung karena ini bukan alat wajib ataupun alat pokok yang ada pada alat-alat software ataupun hardware. Kita tinggal pindah ke alat hardware di sini. Untuk hardware kita mulai dari yang atas terlebih dahulu. Untuk alat software di sini tentunya teman-teman membutuhkan WiFi. WiFi ini tergantung dari kecepatan Mbps-nya. Kalau gua menggunakan kecepatan 30 Mbps dengan biaya per bulannya itu 300.000 rupiah. Dengan paketan internet doang tanpa TV dan tanpa telepon. Kalau menggunakan TV dan telepon itu tentunya bakalan sangat mahal sekali. Jadi gua rekomendasikan untuk yang 30 Mbps aja satu bulannya itu 300.000 rupiah. Jadi tinggal dihitung. Nah di sini ada laptop. Laptop ini kegunaannya yaitu untuk kita bawa kemana-mana ketika ada servisan di luar yang membutuhkan software ataupun program kita bisa bawa. Ini gua beli laptop harganya sekitar 4 juta rupiah. Ini laptop Asus VivoBox yang X441M. Teman bisa cek, gua beli dulu seharga 4 juta rupiah. Yaitu ini adalah LG monitor. Dan juga untuk keseluruhan semuanya sama ininya, keyboard dan juga sama CPU-nya semuanya paketan di sini. Ini total keseluruhan yaitu 4.500.000 dengan Windows 7. Ini Windows 7, ini Windows 11 dan ini Windows 10. Nah, ini harganya 4.500.000 paket sama CPU, sama keyboard, sama monitor ya, dan kalau mouse itu enggak. Jadi untuk mouse-nya di sini seharga kalau nggak salah ini 80.000 rupiah ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, dan ini seharga 35.000 rupiah. Kita hitung aja 40.000 rupiah. Ini adalah speaker ya, nggak terlalu penting juga. Dan ini adalah Windows 10. Nah jadi kenapa sih kita itu harus memiliki banyak window? Yang pertama Windows 7, Windows 10, Windows 11. Windows 11 itu nggak terlalu penting. Yang penting yang harus ada itu yaitu Windows 7 dan juga Windows 10. Untuk Windows 7 di sini
Itu teman-teman pasti tahu lah, ketika di sini nggak support, Windows 10 itu nggak support sama aplikasi yang mau kita jalankan operasikan, maka kita berpaling ke Windows 7. Dan ketika di Windows 7 itu nggak support, kita berpaling ke Windows 10. Tapi rekomendasinya mendingan sekarang itu di Windows 10 aja, karena semua aplikasi ya HP-HP zaman sekarang itu udah supportnya itu di Windows 10 yang 64 bit. Nah, untuk yang Windows 10 ini gua belinya itu seharga 8.500.000 dengan 16 GB RAM dan juga SSD 250 dan juga 1 tera ataupun 1000 GB hard disk. Jadi ada SSD dan juga ada hard disk dan juga ditambah PGA juga ya. Ini dia untuk CPU-nya semuanya. Jadi ini 8 juta, ini 4.500.000, ini 4 juta, dan untuk alat software pendukung lainnya di sini ada ini seharga Rp150.000. Ini adalah speaker buat komputer seharga Rp150.000. Dan juga untuk paketan, ini paketan ya 8.500.000, semuanya sudah sepaket semua, sama HDMI sama PGA semua sudah sepaket teman-teman. Nah, di sini adalah tool pendukung untuk pendukung software. Gua taruhnya di sini. Ini gua belinya Hydra Tool ini seharga 1,2 kalau dulu. Kalau sekarang itu sudah 1,1. Jadi Hydra Tool ini adalah 1,2 juta. Bisa teman-teman hitung lagi. Ini MRT sudah tumbang, jadi teman-teman gak usah beli MRT ya. Ini gua belinya seharga Rp850.000 dulu plus bonus kaos. Lanjut di sini masih ada ya. Flash disk membutuhkan juga tentunya ya. Flash disk teman-teman bisa membeli yang bagus seperti ini. Ini harganya sekitar Rp150.000 gua belinya. Dan juga di sini teman-teman pastinya membutuhkan card reader juga. Ini yang gak usah dihitung, harganya sangat murah sekali. Dan juga USB G-Tag ya. Ini USB ini untuk ketika kita mau masuk Odin mode pada HP Samsung, itu tombol volume ataupun tombol power ataupun home-nya ada yang gabung sih, maka dicolok ini sudah masuk ke USB ke Odin mode ya, buat flashing HP Samsung. Harganya yaitu Rp12.000. Gua masih ingat banget Rp12.000. Dan ini adalah pendukung lainnya ya, jadi ini nggak usah dihitung lah ya, yang kayak begini-begini itu kita sudah tahu ya. Dan ada lagi yang enggak gua miliki yaitu UP Box seharga 3.700.000. Dulu gua pernah beli ya. Tapi dulu gua jual kembali. Dan ada lagi sih yaitu hard disk 2 tera yang dulu gua pernah beli, isinya software semua, harganya itu Rp2 juta. Jadi total kalkulasi semuanya hard disk segitu aja udah nggak cukup. Dan ini untuk servisan pemula aja, segini aja teman-teman. Servisan pemula sudah menghabiskan puluhan juta rupiah. Nah, jadi berangsur aja gua juga dari dulu itu ketika pertama kali servis itu menggunakan meja seperti ini dengan satu laptop aja, satu blower yang pertama seharga Rp350.000. Jadi jangan dulu banyak maunya ingin membeli, ingin semuanya komplit, semuanya berawal dari nol dulu, nggak langsung instan. Jadi untuk teman-teman ya pertimbangkan dulu ya teman-teman, jangan langsung membeli semuanya, beli aja dulu alat yang penting. Alat yang penting mana? Yaitu blower. Lanjut tester juga ada yang murah, power supply juga ada yang murah. Apabila ada budget yang lebih ya teman-teman beli, ini enggak terlalu penting. Dan untuk alat-alat lainnya itu sangat murah sekali. Dan untuk alat software teman-teman menggunakan komputer aja, satu aja, tapi ada batasannya kalau dengan menggunakan komputer tanpa menggunakan alat tambahan seperti Hydra, UMT ataupun C3X ataupun banyak lagi lainnya ya. Ada Octopus, ada juga UP Box dan banyak lainnya. Jadi harga kalau operasional di sini sekitar 10 jutaan teman-teman sudah bisa memiliki alat teknisi HP yang sederhana seperti yang gua miliki waktu awal kali pertama kali ya. Dan inilah sekarang sudah mencapai ya lumayan ya di sini teman-teman. Dan itulah alat servis yang bisa gua jelaskan kepada teman-teman untuk keseluruhannya dan untuk harganya, dan total keseluruhannya bisa teman-teman kalkulasikan sendiri. Terima kasih.